belajar dari kasus Kimberly Ryder, kemudian kita, oh ternyata di dalam Islam sebegitu luar biasanya. Dalam pernikahan, bahkan ketika pernikahan selesai dalam perceraian pun ada perlakuan yang ma'ruf, yang baik, yang mesti dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang diceraikannya. Sebuah perceraian adalah jalan keluar ketika segala bentuk mediasi sudah dilakukan, tidak menemukan titik temu, tapi ini jalan halal yang diberikan oleh Allah. Walaupun dibenci oleh Allah, tapi sesuatu yang halal. Tetapi kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya juga mesti dikeluarkan. Di antaranya nafkah iddah, masa tunggu 3 bulan, kemudian nafkah mut'ah, hadiah disesuaikan dengan kondisi suaminya. Yang kaya juga disesuaikan, yang miskin Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan apa yang Allah titipkan. Kemudian wajib memberikan nafkah madiyah tentukan oleh hakim ketika selama ini dia abaikan. Dan yang penting, walaupun seorang suami menceraikan istrinya dalam masa tunggu, masa iddah itu tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumah, tetap memberikan sandang, papan, pangan sesuai dalam surat At-Thalaq ayat 1. Itu namanya nafkah maskan, tempat, dan nafkah kiswah atau pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, bertemu kembali dalam kajian-kajian Tauhid Cinta. Semoga kita semua senantiasa terlimpahi kesehatan, rahmat, dan berkah dari Allah. Beberapa waktu terakhir kita disuguhi sebuah drama dari seorang selebriti namanya Kimberly Ryder yang menggugat suaminya. Tetapi yang menarik, dia menggugat suami untuk cerai dan kemudian tidak minta banyak. Biasanya kalau kemudian ada perceraian itu minta gono gini, minta segala macam tuh dengan nominal-nominal yang luar biasa. Sebelumnya ada artis yang minta mut'ahnya itu ratusan juta dan sebagainya. Tetapi kemudian Kimberly Ryder itu cuma mengatakan, saya pengen pisah, saya pengen cerai, dan saya hanya minta nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah maskan, dan nafkah kiswah itu cuma 5.000. Jadi di masing-masing nafkah itu cuma dia meminta 1.000 rupiah. Ini apakah sebagai sebuah satir, sebagai sebuah sindiran atau apa? Tetapi ketika ditanya dalam wawancara dengan para wartawan, dia mengatakan yang penting saya ingin berpisah. Oleh karenanya, karena ini sesuatu yang menarik, hari ini kita akan membahas apa itu sesungguhnya nafkah iddah, mut'ah, madiyah, maskan, dan kiswah itu ketika seseorang kemudian menjalani satu masa ketika pernikahannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan jatuhnya masuk ke sidang pengadilan, yaitu perceraian. Kita tahu perceraian itu sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah. Abdul halali indallahi at-talaq. Sesungguhnya itu Allah membenci sesuatu yang halal, salah satunya adalah tolak, yaitu talak atau cerai. Tetapi perceraian bukan, saya selalu mengatakan begini, kalau sebuah rumah tangga tujuan-tujuan yang dikehendaki dua pihak yang berumah tangga kemudian sudah tidak ketemu setelah diadakan mediasi perdamaian dengan orang ketiga, tidak juga ketemu titik damainya, maka ada pintu terakhir namanya at-thalaq. Jadi tolak itu memang sesuatu yang tidak boleh kita tutup rapat, walaupun kita tahu catatannya ini sesuatu yang halal tapi Allah sangat membencinya. Artinya apa? Seyogyanya semaksimal mungkin kita pertahankan kemudian sebuah perjanjian agung dengan Allah yang namanya akdun nikah atau pernikahan. Tetapi kemudian kalaulah terjadi sebuah perceraian, maka ternyata Allah kemudian dalam banyak ayat dalam Al-Quran harus kemudian dilakukan dengan cara-cara Allah. Dan kemudian memperlakukan istri yang diceraikannya juga dengan cara-cara yang kemudian Allah
kemudian tuntun aturan-aturannya. Pertama, kalau kita bicara tentang perceraian, ada namanya nafkah iddah. Iddah itu adalah masa menunggu seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Itu di dalam surat At-Talaq, surat 65 ayat 1, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa faqtuluhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Kalau kalian menceraikan istri, maka hitunglah kemudian iddahnya, masa tunggunya. Masa tunggunya itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 228, walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru. Maka hendaklah kalau seorang perempuan diceraikan suaminya, hendaklah ada masa tunggu. Lah masa tunggu itu masa iddah, sahabat-sahabatku, yaitu 3 kali suci. 3 kali suci itu kira-kira ya seseorang haid kemudian suci 3 kali, kurang lebih 3 bulan. Tetapi kalau kemudian dia ternyata hamil, maka dilarang oleh Allah untuk menutupi kehamilannya karena iddahnya jadi lebih lama sampai kemudian dia melahirkan. Dan kalau kemudian cerai mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu untuk menunggu apakah seseorang terpastikan dia hamil atau tidak. Ketika seseorang di dalam masa tunggu itu, maka sang suami wajib memberikan nafkah iddah selama 3 bulan itu, dan kemudian harus juga memberikan nafkah maskan. Di dalam surat At-Talaq ayat 1 itu tidak boleh mengusir istrinya dalam masa iddah itu dari rumahnya. Artinya harus diberikan tempat tinggal, diberikan kiswah. Kiswah itu sandang gitu. Karena apa? Karena suami masih punya hak di dalam masa iddah 3 bulan itu untuk rujuk. Rujuk itu ya kemudian kembali kepada sang istri. Itu nafkah iddah yang mesti dikeluarkan. Tetapi kemudian ada satu kondisi di dalam surat At-Talaq ayat 1 itu, kalau istrinya melakukan nusus, melakukan perbuatan keji yang kemudian secara jelas terbukti di pengadilan, maka boleh kemudian mengeluarkan atau mengusir istrinya dari rumah karena nanti ada sesuatu yang dijaga, fitnah dan sebagainya. Itu yang pertama, namanya nafkah iddah ya. Itu wajib memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian lah kepada istri yang diceraikan. Kemudian ada yang namanya nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu digambarkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah 241, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Hendaklah bagi istri-istri yang diceraikan suaminya itu ada mut'ah dengan cara yang ya disepakati, dikenal di adat itu. Nah, mut'ah itu apa ya? Hadiah agar istri yang diceraikan itu terhibur ya, tidak sedih, namanya orang berpisah. Hakon alal muttaqin. Itu menjadi hak bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa di dalam bahasa yang lain, hakon alal muhsinin, bagi orang yang baik hendaklah memberikan nafkah mut'ah, sebuah hadiah bagi istri yang diceraikan sebagai penghiburan kepada istri yang diceraikan tadi. Kapan diberikan? Biasanya para hakim yang menyidangkan kasus perceraian itu memberikan waktunya, dan bentuknya itu menarik. Al-Quran tidak memberikan angka yang pasti, tetapi disesuaikan dengan kondisi suaminya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah memberikan nafkah mut'ah itu ya sesuai dengan kelonggarannya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Mata ambil ma'ruf. Di dalam surat Al-Baqarah 236, hendaklah memberikan mut'ah, hadiah kepada istri yang diceraikan itu ya yang mampu sesuai dengan kemampuannya, yang kurang mampu, yang miskin sesuai dengan kemampuannya, dengan cara yang ma'ruf saja. Kalau nggak mampu disampaikan, tapi tidak dengan menutup-nutupi ya. Kaya kemudian nafkah mut'ahnya cuma 1 juta, itu ya tidak ma'ruf. Sehingga kemudian
tidak ada ukuran yang disebutkan, tetapi ma'ruf, disesuaikan dengan kemampuan kelonggaran masing-masing pasangannya. Saya kira ini menjadi penting kita ketahui. Karena apa? Karena seringkali perceraian itu mesti identik dengan permusuhan. Padahal orang menikah dengan cara-cara yang baik, memperlakukan mereka dalam pernikahan bil ma'ruf, hendaklah kemudian ketika perceraian pun dengan cara-cara yang baik. Karena ini sesuatu yang halal walaupun kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya juga nafkah madiyah. Nafkah madiyah itu biasanya ditentukan oleh hakim, sahabat-sahabatku. Jadi nafkah madiyah itu nafkah yang sebenarnya harus diberikan suami kepada istrinya dalam proses dia masih menjadi istri, tetapi selama ini dia tidak lakukan atau diabaikan. Jadi kalau istrinya gugat, selama saya 3 tahun ini nggak diberikan nafkah, maka kemudian kalau suaminya dianggap mampu, hakim biasanya memutuskan selama 3 tahun itu di rata-rata nafkahnya berapa, kemudian dibebankan kepada suami yang menceraikan. Nah, itu namanya nafkah madiyah, nafkah yang sebenarnya haknya istri selama dia menjadi menjadi istri bagi suami yang tadi mengajukan perceraian, tetapi diabaikan, tidak dilakukan, maka hakim bisa memutuskan nafkah madiyah. Atau ada yang namanya nafkah hadonah. Hadonah itu biaya yang mesti dikeluarkan suami buat anak-anak dari istri yang dia ceraikan. Jadi walaupun sudah cerai, maka yang namanya anak tidak ada bekas anak, maka ketika anak-anaknya kemudian diputuskan oleh hakim, pemeliharaannya diberikan kepada sang istri, maka sang suami kemudian wajib memberikan hadonah, biaya pemeliharaan anak. Dan ini kalau di dalam kompilasi hukum Islam, pasal 149, ditentukan sampai anak itu mencapai umur 21 tahun. Dari beberapa yang tadi saya sampaikan, yang ingin penting kita jadikan catatan adalah sebuah perceraian adalah jalan keluar ketika segala bentuk mediasi sudah dilakukan, tidak menemukan titik temu, tapi ini jalan halal yang diberikan oleh Allah, walaupun dibenci oleh Allah, tapi sesuatu yang halal, tetapi kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya juga mesti dikeluarkan. Di antaranya nafkah iddah, masa tunggu 3 bulan, kemudian nafkah mut'ah, ini hadiah disesuaikan dengan kondisi suaminya. Yang kaya juga disesuaikan, yang miskin Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan apa yang Allah titipkan. Kemudian wajib memberikan nafkah madiyah ditentukan oleh hakim ketika selama ini dia abaikan nafkah yang mesti dia keluarkan untuk istrinya, tetapi selama berumah tangga diabaikan, maka hakim biasanya bisa menentukan sang suami wajib memberikan nafkah madiyah. Dan yang penting, walaupun kita ceraikan, seorang suami menceraikan istrinya, dalam masa tunggu, masa iddah itu tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumah, tetap memberikan sandang, papan, pangan sesuai dalam surat At-Thalaq ayat 1. Itu namanya nafkah maskan, tempat, dan nafkah kiswah atau pakaian. Sampai kemudian iddahnya sudah berlalu 3 bulan kurang lebih, maka setelah itu istrinya bebas menentukan apakah dia rujuk ataukah dia kemudian membuka hati kepada laki-laki yang lain. Itulah beberapa catatan tentang beberapa macam nafkah yang kemudian belajar dari kasus Kimberly Ryder, kemudian kita, ternyata di dalam Islam sebegitu luar biasanya. Dalam pernikahan, bahkan ketika pernikahan selesai dalam perceraian pun ada perlakuan yang ma'ruf, yang baik, yang mesti dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang diceraikannya. Mudah-mudahan ini memberikan ilmu baru kepada kita, sehingga hal-hal seperti ini kemudian kita pahami, dan hubungan seseorang kemudian tidak ada saling mendolimi hanya gara-gara sudah berpisah dalam perceraian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.